Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ananda Rizky. Saya akan bicara tentang hak dan kewajiban. Ini sebelum kita ke materi dulu, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban di sini. Masih menduduki nomor 10 di antara sejumlah provinsi termiskin di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Yogyakarta juga lebih tinggi daripada tingkat nasional. Kemiskinan juga menimbulkan banyak dampak lanjutan, di antaranya masalah ketinaan sosial. Oke, jadi kalian sudah tahu tentang itu hak dan kewajiban. Aku saya jelaskan lagi tentang apa itu hak. Hak adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh satu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut maksud oleh pihak lain. Dalam Islam kata hak berasal dari bahasa Arab al-haq, memiliki beberapa arti ketetapan tidak bisa dipungkiri atau kebenaran, bahkan kata keadilan. Secara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Hak ada kuasa seseorang dimulai yang dimiliki sejak ia lahir bahkan belum dilahirkan. Di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar UUD 45 Pasal 27 31 ayat 1. Dan lebih konkret dari pengertian hak ada dalam UUD 45 dijelaskan warga negara memiliki hak hidup, tumbuh, dan berkembang. Lalu warga negara berhak memiliki kehidupan dengan tinggal di daerah tertentu tanpa menerima diskriminasi. Sejatinya hak telah dimiliki setiap manusia sejak ia masih dalam kandungan. Udah kamu mutlak menempel dalam dirinya sejak saat ia lahir ke dunia. Hak absolut. Pengertian hak absolut adalah hak yang sifatnya mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dan tidak dipengaruhi oleh suatu keadaan atau situasi tertentu. Pada praktiknya autor tidak diterapkan karena hak tersebut yang akan dikalahkan seperti keadaan dan alasan cukup. Hak individu dan sosial. Tidak ada semua hak yang didapatkan oleh setiap orang terhadap negara, di mana negara tidak boleh mengganggu setiap orang untuk mendapatkan hak-hak individunya, misalkan hak untuk beragama dan juga ibadah sesuai agamanya. Kan hak sosial adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat dan dalam kaitannya untuk kepentingan bersama. Menjadi satu negara, misalnya hak untuk mendapatkan pelayanan publik, hak legal dan hak moral. Hak legal adalah satu hak yang diterima setiap warga negara berdasarkan atas unsur dalam satu bentuk. Umumnya lebih banyak membicarakan mengenai hukum atau sosial, misalnya hak para veteran untuk mendapatkan tunjangan bulanan. Hak moral adalah satu hak yang diterima di setiap individu berdasarkan atas prinsip atau peraturan etis, umumnya bersifat individu atau solidarisasi, misalnya dia mendapatkan gaji sesuai kinerjanya. Hak positif dan hak negatif adalah hak yang sifatnya positif jika seseorang bahwa orang lain membuat sesuatu untuk dirinya, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan. Dan kedua ada satu hak yang sifatnya negatif jika seseorang bebas melakukan sesuatu, misalnya hak memberikan pendapat, hak khusus, dan hak hukum adalah hak yang timbul dalam suatu hubungan khusus antara beberapa individu karena fungsi khusus yang dimiliki seseorang terhadap orang lainnya. Bisa kegiatan pinjam meminjam uang antar manusia dengan janji pengembalian dalam waktu tertentu. Sedangkan hak umum adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena fungsi atau hubungan atau semata-mata karena ya manusia, misalnya hak asasi manusia atau HM. Contoh hak kalau dalam Undang-Undang 1945 itu ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia. Itu pasal 7 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 8 ayat A. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 8 B ayat 1. Hak atau atas kelangsungan hidup dan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan berhak melakukan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup hidup manusia. 8 C ayat 1. Jadi kayak macam-macam hak itu ada banyak ya, ada hak legal, hak moral, hak positif, hak negatif, hak khusus dan umum, hak individu dan hak absolut. Jadi apa aja sih sebenarnya sih kalau dalam artinya itu hak legal itu kayak gimana sih? Kayak hak legal itu sebenarnya kayak berangkat pada hukum dan norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu komunitas. Contohnya ketika suatu batasan dikeluarkan yang memberikan veteran perang hak untuk menerima tunjangan sebulan. Maka setiap veteran yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan berhak dengan tersebut. Kayak dari hak moral ini beda banget dari hak legal gitu kan. Kalau hak legal itu secara veteran, kalau moral itu secara ini kita nih. Berdasarkan dari hak legal, berarti hak moral bersumber dari prinsip etika atau norma moral. Sedang ini juga sebagai hak yang menurut etika gitu. Hal yang berlaku dalam masyarakat ini adalah hak yang berfokus pada individu, contoh memberikan gaji rendah pada wanita meski prestasi kecil setara dengan petani pria. Hak legal tetapi hak moral pada wanita tersebut, hak positif mengacu pada hak
melakukan sesuatu. Contohnya adalah hak atas pendidikan, layanan kesehatan, dan manfaat sosial lainnya. Kalau hak negatif itu kayak beda banget ya. Hak positif ya, kalau positif itu positif, kalau ini hak negatif itu ya banyak negatifnya gitu. Untung nggak dipreferensi atau dilarang gitu melakukan sesuatu. Hak hidup atau hak mengutamakan pendapat, hak khusus dan umum. Hak khusus timbul dari sebuah spesifik antara individu dan atau karena peran tertentu yang dimilikinya. Ada hubungan sosial atau jika seseorang meminjam uang dari individu lain, orang yang memiliki pinjaman memiliki hak khusus tersebut. Pengembangan uang sisi lain, hak umum adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia secara universal. Ada panah khusus hak individu dan sosial. Apa arti hak individu merujuk pada hak-hak yang dimiliki individu itu negara atau pihak lain seperti hak beragama dan adalah hak mengembangkan pendapat di sisi lain, hak sosial, hak individu sebagai anggota masyarakat sebagai hak atas pendidikan. Dan itu hak absolut. Itu sebagai hak yang sangat solid atau solid gitu. Hak-hak yang harus diketahui atau yang kita tahu gitu. Hak itu dan itu kewajiban. Apa itu kewajiban? Jika secara umum kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi baik secara hukum atau moral. Oleh sebab itu kewajiban akan selalu melekat pada kehidupan manusia dan melakukan sosial masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dalam Kamus Besar Indonesia atau KBBI, kewajiban sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau seharusnya mengerti kewajiban di KBBI. Bilang kalau kewajiban merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Kewajiban ini bisa kita lihat saat masih duduk di bangku sekolah, mana hanya seorang pelajar memiliki kewajiban belajar. Tidak hanya itu, menunaikan kerja suatu tugas atau pekerjaan harus diselesaikan agar tidak diberi omelan dan oleh pimpinan perusahaan. Jadi misalnya kayak kita itu kayak sekolah deh, kalau kita nggak ngerti tugasnya kan kita kena omel gitu, kena sama guru gitu. Sama kalau orang kerja, kalau yang tugasnya nggak benar atau tugasnya itu pun nggak terpenuhi, pasti kena omelan dari atasan gitu. Jadi jangan pernah menunda tindakan kewajiban karena bisa merugikan diri sendiri atau orang lain gitu. Bisa memang jadi bumerang buat kita sendiri atau buat orang lain gitu. Selain itu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa dalam melakukan kewajiban maka kita akan mengambil satu hak. Misalnya seorang pelajar yang memiliki kewajiban belajar, sehingga seorang murid bisa mendapatkan nilai yang bagus. Sedangkan itu seseorang yang memakai kewajiban bisa mendapatkan hak pada seseorang karyawan yang sudah menyelesaikan pekerjaan atau gaji sehingga bisa mendapatkan kesejahteraan. Kewajiban itu ada apa aja sih sebenarnya sih? Dari penjelasan awal itu kayak ada jenis kata kewajiban apa dan hak dan kewajiban. Kalau untuk jenis-jenisnya tuh ada banyak ya, dari mutlak, publik, positif, negatif, umum, dan khusus atau kewajiban primer. Nanti ini bisa kita sendiri. Untuk kata kewajiban itu mengatur sistem hukum yang berlaku, menjaga kedaulatan negara, membayar pajak, mengikuti permen umum, menghormati hak asasi manusia, menekan nilai Pancasila, menjaga fasilitas umum, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, menaati norma yang berlaku, dan kita membela membela negara. Hak didapatkan sejak lahir hingga meninggal, sedangkan kewajiban bisa didapatkan setelah melakukan tugas pada jenjang tertentu gitu. Itu dengan hak sama kewajiban. Sebenarnya arti hak dan kewajiban itu ada juga sih. Itu juga ada juga tentang UUD juga ya, tentang hak kewajiban. Sekarang ini kita bisa bahas fokus hak dulu ya. Dan rangkaian penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa apa arti hak ada kuasa atau kewenangan yang sah dalam suatu hal atau aspek dalam konteks asas hak asasi manusia atau kata HAM. Hak adalah hak dasar yang melekat pada individu siapa yang tidak dapat dicabut oleh orang lain dan dilakukan oleh Tuhan yang Maha Esa gitu. Oleh yang jelas saja. Kalau UUD untuk haknya itu justru pasal 68 ayat 2. Nah, kalau untuk kewajiban itu apa sih? Muka besar bahasa Indonesia KBB dari kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, suatu keharusan. Kewajiban juga dimaknai sebagai suatu tugas atau pekerjaan. Dalam ilmu hukum, kewajiban ada segala sesuatu yang menjadi tugas manusia atau milik kemanusiaan. Kewajiban itu di bahasa 27 ayat 1. Nah, itu ada beda hak dan kewajiban gitu. Ada yang spesial buat kamu. Ini dia Jenny Raffle, smartphone pertama untuk anak. Cara senang berinteraksi dengan keluarga agar anak aman di era digital. Dan nyalakan lampu. Jenny Raffle Engaging Itu Life. adalah contoh hal-hal yang berhak kamu lakukan. Hai teman pintar, hari ini Danang tidak masuk sekolah karena sakit. Pipo, Lula, dan Bol berencana untuk menjenguk Danang Ia di sudah rumahnya. mendapatkan haknya untuk Mereka berkumpul di rumah memperoleh Bol pendidikan setelah dengan terlebih bersekolah. dahulu ganti baju sepulang sekolah. Gambar selanjutnya, ia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat. Kedua Duh, orang maaf tuanya ya, aku dengan terlambat. sabar mau mendengarkan Tadi ada yang memarkir pendapat mobilnya anaknya. di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Gambar berikutnya, Iya, nggak apa-apa Lula. Aku juga baru sampai ia kok. belum mendapatkan haknya untuk memperoleh Pipo. hidup yang Hai aman. Lula.
Sore Ia Tante. dibully oleh Tante mau pergi teman-temannya. kemana? Hal itu Tante membuatnya teh mau merasa pergi kelurahan tidak aman ini. dan Mau dibayang-bayangi ngurus rasa perpanjangan takut. KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Kabar selanjutnya, Ada Pipo sama Lula ia ini. belum mendapatkan Sini haknya untuk memperoleh kasih sayang. Makasih Tante. Kedua orang Permisi tua ya. sibuk melakukan aktivitas masing-masing dan ada tidak Kak Pipo memperdulikan sama Kak anaknya Lula. yang sedang membutuhkan Hai Mini, bantuan. kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Sekarang, Ini, di carilah contoh hak sekolahku dalam lagi ada kehidupan kegiatan sehari-hari. bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju Misalnya layak hak di pakai rumah. yang mau disumbangin. Itu Kak Pipo sama Kak Lula mau mendapatkan pergi kasih kemana sayang dari bareng orang Kak Bo? tuanya. Kita mau Hak pergi menjemput mendapatkan Danang nih makanan di dan rumahnya. minuman. Sekalian membawakan catatan pelajaran hari ini. Hak Wah, mendapatkan asik waktu banget. mengerjakan PR Aku mau ikutan juga dong. dan hak mendapatkan Ngapain kamu waktu anak kecil tidur. ikut-ikut? Kamu jaga rumah aja. Kalau di sekolah, Gak boleh misalnya gitu Bol adalah sama adikmu. hak mendapatkan Yang baik nilai. dong cara ngomongnya. Hak mengikuti kegiatan Yaudah. ekstrakurikuler. Maaf ya Mini, Hak tapi mendapatkan kamu di tempat rumah yang aja. layak untuk Kasih kursi belajar. kita ke ibu dan nenek Hak itu. mendapatkan kasih sayang dari guru. Dari cerita Pipo, Lula, dan hak Bol berteman tadi, dengan siapapun di Bol, sekolah. Dapat mengganggu hak pejalan kaki. Hak di tengah Kita sama-sama masyarakat. belajar ya. Di antara Sampai ketemu di video selanjutnya. pendapat mendapatkan hak hubungan sosial, mendapatkan hak Oke, sebenarnya hak dan kewajiban itu dapat dihasilkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan saat kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab dan kehidupan sehari-hari. Selain terjadi adalah hak dan kewajiban yang seimbang. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak bisa dimengerti ataupun video yang kurang gitu. Maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.